Ini problem nih. Gerakan nih banyak orang buat gerakan-gerakan baru nampaknya dalam sholat ini. Zaman sekarang aja. Dulu orang sangat tertib sholatnya itu, tenang, Allahu Akbar, hati-hati betul. Kalaupun dia menggaru, dia memang betul-betul pelan-pelan upayakan. Sekarang orang garu, ini udah batal nih kalau ini disebut gerakan besar. Tapi kalau dia di mana titiknya, nah dia garu di situ sampai hilang, tak apa-apa, karena itu bukan gerakan besar. Ya ada orang garunya terlalu semangat dia, itu bisa membatalkan. Itu gerakan yang disebut membatalkan sholat. Maka disebut uskunu fis shalah, berlaku tenanglah dalam sholat, tenang. Tema kita pada pertemuan sebelum ini ada dua tema besar, dua tatap muka sebelum ini. Yang pertama, syurutu wujubis shalah, syarat wajib sholat. Itu dah kita bahas. Siapa yang wajib melaksanakan sholat? Siapa dia? Orangnya beragama Islam, orangnya sudah balik, orangnya berakal. Itu yang ringan-ringannya tuh. Kemudian yang kedua kita udah bahas juga syurutu sihhatis shalah, syarat sah salat. Nah, syarat sah salat ini apa saja? Dilaksanakan pada waktunya, baru sah salat. Orang yang wajib salat tadi, supaya sah salatnya, salatnya harus di waktu. Di luar waktu enggak sah. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Dia tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, dia tidak dalam keadaan junub. Dia pastikan dia suci dari hadas besar atau suci dari hadas kecil dalam keadaan telah berwudu. Kalau batal wudunya disebabkan buang angin, maka dia sedang tidak suci dari hadas kecil. Tapi kalau dia lakukan wudu, maka dia sudah mengangkat hadas kecil. Maka niat wudu itu li raf'il hadatsil asghari. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, kalau sudah diangkat, maka sah salatnya nanti. Yang ketiga, orang yang mau melaksanakan salat ini, dia pastikan sebelum salat itu dia mesti suci badan, pakaian, tempat salat dari najis. Dirinya suci dari hadas besar dan kecil, fisik badan dan pakaian tempat salatnya suci dari najis. Itu harus terpenuhi sebelum salat. Kalau belum terpenuhi itu salat dia, maka salat enggak sah. Maka disebut syarat sah salat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima kita bahas kemarin itu menghadap kiblat. Nah, itu pertemuan tiga kali itu sudah. Kemudian sudah kita bahas juga tentang arkanus shalah, rukun salat. Rukun salat yang kita bahas ini kan ada perbedaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, Maliki juga Hambali. Tapi paling tidak kalau kita mengambil Syafi'i saja, karena memang kita bermazhab Syafi'i, maka kita sudah bahas mazhab Syafi'i itu menjelaskan tentang bahwa rukun salatnya itu ada 13. Apa saja dia? Niat. Orang yang tidak berniat, salatnya enggak sah. Dia pasangkan niat di dalam takbir. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Memang disunnahkan sebelum takbir. Usolli fardul isya'i itu sunat. Tapi waktu takbir pasangkan lagi Allahu Akbar. Yang dipasangkan itu seperti yang kita bahas sebelum ini ada 4. Sengaja aku sholat isya sebagai makmum, itu yang wajibnya tuh. Harus ada 4 itu di dalam hati kita. Kemudian kita sudah bahas juga takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram mesti diungkapkan
memulai solat, sebab kalau orang tidak takbiratul ihram dia meninggalkan rukun, termasuk orang yang datang terlambat. Kalau dia dapati imam dalam keadaan sujud, dia wajib takbiratul ihram dulu, baru dia sujud. Karena banyak juga orang waktu imam ruku itu supaya dapat satu rakaat tak ada dipakai takbiratul ihram lagi, karena dia mau mengejar ketertinggalan supaya dia dapat satu rakaat. Akhirnya dia masuk ke dalam shaf, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Berarti itu takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal artinya takbir berpindah gerakan. Sementara rukun salat itu takbiratul ihram. Takbiratul intiqal enggak rukun. Coba lihat nanti yang 13 nih, enggak ada takbiratul intiqal, enggak ada. Yang menjadi rukun itu takbiratul ihram. Nah, itu yang penting untuk diingat-ingat, jangan sampai salat tidak takbiratul ihram. Kalau bagi orang yang sejak awal sholat normal, mesti dia biasa. Nah, orang yang masbuk ini, kadang-kadang dia dapati imam ruku atau sujud, dia langsung sujud aja, nggak pakai takbiratul ihram. Pun kalau takbir, ternyata bukan takbiratul ihram, takbiratul intiqal rupanya. Maksudnya jangan sampai salah persepsi tentang gerakan sholat ini. Yang ini merupakan rukun yang tak boleh ditinggalkan di dalam sholat, karena kalau tertinggal satu di antara rukun, batallah sholatnya. Yang ketiga, berdiri. Maksudnya kalau mampu berdiri, orang yang sholat dia mesti berdiri. Maka orang yang sholat di pesawat itu tidak memenuhi rukun. Sebetulnya dia sehat bisa berdiri, cuma di pesawat. Nah, jadi gimana jadinya? Ini diulang sholatnya. Maka disebut sholat menghormati waktu. Nah, kita bahas kemarin ini. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak bisa ditinggal dalam sholat, karena dia rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kecuali, ada kecualinya. Bagi orang yang memang datangnya terlambat, tak sempat dia baca Al-Fatihah. Saat imam selesai baca ayat, dia pun ruku, dia pun takbiratul ihram dan kemudian ruku, maka dia tak sempat lagi untuk baca Al-Fatihah. Nah, kasus yang seperti ini ada hadis khususnya yang menjadi pengecualian. Kata Nabi, fa idza adraktumur raka'ah faqad adrakas shalah. Kalau engkau temukan imam dalam keadaan ruku, lalu engkau ikut ruku, maka sudah dapat satu rakaat walaupun tak sempat baca Al-Fatihah. Kemudian kita dah bahas ruku'nya, i'tidalnya, sujudnya. Ini tidak kita ulas lagi karena dah kita bahas. Kemudian duduk antara dua sujudnya, duduk tahiyat akhirnya, tidak termasuk duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal itu termasuk sunat, bukan termasuk rukun. Jadi kalau ada orang dia terlupa duduk tahiyat awal, disunnahkan dia sujud sahwi. Dan kalau dia memang tidak dia ganti tahiyat awal itu, salatnya tetap sah karena dia memang bukanlah rukun. Tapi kalau tahiyat akhir yang tinggal atau bacaan tahiyat akhir, tak dibacanya at-tahiyyatul mubarak, tak dibacanya bacaan itu, maka itu membatalkan salatnya. Termasuk sholawat di rakaat di tahiyat akhir. Sholawat di tahiyat awal berarti enggak masuk rukun. Bacaan tahiyat awal enggak masuk rukun. Duduk tahiyat awal pun bukan termasuk rukun. Terus yang rukunnya mana? Duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, sekaligus sholawatnya. Nah, berarti sampai innaka hamidum majid. Kemudian dibaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, yang itu sunat. Yang salawat aja tuh, yang salawat Ibrahimiyahnya itu. Kemudian salam. Salam ini pun yang rukun tuh yang salam kanan aja. Adapun salam kiri itu sesungguhnya adalah sunnah. Kalau ada orang salam kanan tak salam kiri, salatnya sah. Tetapi tentu bukan dianjurkan begitu.
tetap juga kita upayakan mengamalkan yang sunat-sunat. Ini artinya batasan-batasan yang disebut rukun, yang kalau sudah terpenuhi rukun sah, tinggal rukun batal. Kalau sunat tinggal nggak batal. Kalau rukun yang tinggal batal sholatnya. Nah inilah yang ke-12. Yang ke-13-nya tertib. Tertib ini berurutan. Dia harus ngikut dari mulai Al-Fatihah, setelah itu nanti baru ruku, baru i'tidal. Artinya harus berurutan gitu. Tidak boleh orang sujud dulu baru ruku. Sujud dulu baru ruku dia. Habis baca Al-Fatihah sujud dia kan. Berarti kan tidak berurutan. Baca Al-Fatihah sampai walam yakulahu kufuwan ahad. Allahu Akbar sujud dia. Habis itu Allahu Akbar ruku dia. Berarti kan terbalik-balik. Dia mesti berurutan. Itu yang disebut dengan tertib. Selesai pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian sebelum kita masuk, ini ada hubungannya dengan materi yang kita bahas ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi udah 4 materi besar ini. Syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat. Yang malam ini hal-hal yang membatalkan sholat. 4 poin judul besar yang mau kita bahas, yang keempatnya pada malam hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi ini, menginformasikan informasi pembangunan masjid kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan juga sekilas bahwa masjid kita di pondok pesantren kita ini sudah dibuat dak-daknya untuk lantai atas, dan ini nanti tempat anak-anak menghafal Quran nih di atas nih. Dibuat kamar-kamar khususnya, ruang-ruang khusus, memang serius menghafal Qurannya, fokus. Kalau perlu suatu saat ada AC-nya sedikit. Takut tapi tidur bawaannya nanti. Menghafal atau tidur nanti, tapi kita upayakan. Nah, sekarang kondisi anak-anak itu gimana dia? Ini macam mana lah dia mau masuk ke masjid panas-panas tuh. Sekarang nih anak-anak sedang ujian. Di asrama tuh nggak bisa ujian, karena ujian kan harus berjarak. Terpaksa lah di lapangan tuh ujiannya. Sementara ini seperti itulah keadaannya. Ya sholat pun belum bisa, sholat masih sholat maghrib nih beberapa hari lalu. Masih sholat di lapangan itulah dia. Tapi kalau jadi masjid itu nanti, insya Allah itu akan menjadi maslahatnya lebih besar. Nah, kita yang berpartisipasi maslahatnya lebih besar insya Allah. Nah, jadi program kita supaya nanti maksimal ini tempat lantai atasnya itu, karena tiang-tiangnya belum ada. Mau kita buat tiang, udah kita itu ada tiang-tiangnya nanti. Setelah itu balok-balok tiangnya. Setelah itu baru atap dan kubahnya. Ini yang sedang kita rencanakan, program wakaf tiang. Jadi kalau ada jamaah berwakaf tiang dan balok, ini kesempatan baik juga. Jadi siapkan tiangnya, kemudian baloknya, dibuat ruang-ruang di situ, di teras-teras, di atasnya, di atas teras berarti. Dibuat ruang-ruang belajar khusus untuk menghafal Quran dan dirasah Islamiyahnya. Jadi bagaimana perhitungannya? Udah dihitung-hitung dengan tukang, butuh 48 tiang. Perlu 48 tiang. Satu tiang 1 juta. Berarti ada 48 juta. Nah, baloknya ini karena ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi tidak bisa dihitung per balok, dihitung per meter. Per meter baloknya itu lebih kurang 450.000. Nah, jadi cerita tiang-tiang ini kenapa perlu kita wakaf tiang? Dulu ulama-ulama dulu begitu. Itu di Masjid Demak itu, yang ini tiang Sunan Kalijaga,
Yang ini yang tiang satu lagi Sunan Muria. Pokoknya itu gotong royong itu. Karena tiang itu penyangga, tak ada tiangnya tak bisa bangunan. Nah, jadi kalau kita yang sebetulnya yang menyiapkan tiang itu yang menegakkan itu. Artinya kesempatan kita berwakaf untuk tiang-tiang masjid ini masih besar. Nanti mohon izin nanti flyer ini atau apa namanya nih, brosur ini kalau nanti ada di luar atau disebarkan, mohon izin untuk dibawa balik lah. Dibawa balik untuk dilihat-lihat. Mungkin tak saya satu tiang nih. Kalau tak bisa satu tiang nih, setengah tiang jadilah. Gitu. Tak bisa setengah tiang, seperempat tiang. Tak bisa berapa bisa sih sanggup kita untuk berkontribusi menyiapkan tempat-tempat anak menghafal Quran ini, apalagi di masjid rumahnya Allah. Siapa yang membangun masjid dibangunkan rumahnya di surga. Nah, itu informasi untuk amal jariah kita. Yang mau berpartisipasi hubungi pengurus masjid nanti atau komunikasi dengan kami nanti bisa juga. Terima kasih atas kebaikan dan partisipasi jamaah semua. Mudah-mudahan berkah rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang apa tadi Bapak Ibu? Hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat itu? Satu, makan dan minum dengan sengaja. Oh, jadi kalau tak sengaja, macam mana makan minum tak sengaja? Tetelan. Nah, jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, inna fis salati lasyughla. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan tertentu. Kesibukan dalam salat itu sudah ditentukan. Melafazkan bacaan-bacaan salat, ada ruku, sujud, i'tidal, enggak ada di situ aktivitas makan. Maka dalil ini menjadi penting untuk dimasukkan dalam bab tidak boleh makan dan minum. Nah, itu juga lah sebabnya mengapa disebut takbiratul ihram. Ihram itu kan haram artinya. Ihram itu ahrama yuhrimu, mengharamkan. Orang yang menggunakan pakaian ihram, orang yang berihram sejak dia berniat, maka berlaku larangan. Sebelumnya boleh dia motong kuku, motong rambut. Nah, sekarang dilarang. Begitu juga takbiratul ihram. Orang sebelum sholat dia boleh minum. Sebelum sholat boleh minum. Makan boleh. Tertawa boleh. Tapi setelah takbiratul ihram berlaku larangan minum. Nah, maka disebutlah salah satu yang membatalkan sholat itu adalah makan dan minum. Apalagi disiapkan sebelah tempat sholat itu minuman kan, agak batuk sedikit. Minum dulu, batal sholat sengaja minum. Yang tak sengaja apa? Mungkin tetelan air liurnya. Nah, tak sengaja macam mana? Jadi maksudnya di sini sengaja itu memang direncanakan dia makan dan minum, maka batallah sholatnya. Satu. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Memang ada berbicara tak sengaja. Berbicara ini kan kalamun nas, ucapan manusia. Dulu rupanya Nabi, sahabat-sahabat itu waktu sholat tuh ngobrol. Pernah dulu. Maka diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari riwayat Zaid bin Arqam. Kunna natakallamu fis shalah. Yukallimu ar-rajul sahibahu wa huwa disebutkan di sini bahwa kami dulu berbicara waktu sholat. Salah seorang di antara kami berbicara dengan kawannya yang berada di sampingnya. Sampailah turun ayat hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah salat itu dengan khusyuk. Berdirilah kamu melaksanakan salat dengan khusyuk. Lalu setelah turun 238 itu fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Sejak saat itu kami diperintahkan Nabi supaya diam.
nggak usah ngobrol-ngobrol perkara manusia, dan kami dilarang berbicara, nggak boleh ngobrol lagi. Dulu rupanya pernah sahabat tuh begitu. Tapi jangan enaklah dulu ya. Dulu waktu sholat bisa ngobrol, sekarang dah tak bisa. Tak begitu juga. Itu kan proses tasyri', pensyariatan. Masanya dulu pernah, tapi sudah dilarang, maka tak boleh lagi. Sejak tak boleh itu sampai sekarang tetap tidak boleh berbicara. Kalau berbicara maka sholatnya menjadi batal. Nah, ada hadis dalam Sahih Muslim, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kata Nabi, sesungguhnya salat itu tidak pantas ada di dalamnya percakapan manusia. Jadi semuanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maksudnya ungkapan-ungkapan doa, harapan-harapan. Tidak ada ucapan manusia ngobrol-ngobrol seperti sesama kita, nggak ada. Tapi dia adalah tahmid, tasbih, zikir-zikir, ayat-ayat. Nah, itulah dia isi bacaan di dalam sholat. Tidak boleh dan tidak pantas, kata Nabi, meskipun sedikit. Maka dalam bab ini dipastikan kita kalau sholat jangan ada ucapan-ucapan selain bacaan sholat. Kalau terucap kita bacaan yang bukan bacaan sholat, itu bisa batal sholat. Andai kita mengucapkan saya, langsung batal sholatnya. Baru dua kata, dua kali. Jadi apalagi sampai beberapa kata. Satu kata saya aja, saya makan, atau saya pergi misalnya, atau apalah kalimat yang bukan bahasa Arab. Ada pengecualian kalau kalimat yang diungkapkan itu tidak sengaja, tetapi dia masih berbahasa Arab. Di situ ada ikhtilafnya. Ya, ulama mengatakan andai orang udah refleks dia, andai, ini kan berandai, dia dah biasa kalau ada orang bersin tuh dia refleks menyebut yarhamukallah. Kawannya ini bersin refleks juga nyebut alhamdulillah. Kan memang begitu kata Nabi. Apabila seseorang bersin, hendaklah dia menyebut alhamdulillah, dan orang yang mendengarkannya hendaklah dia mendoakan yarhamukallah. Bersin Hashim katanya alhamdulillah. Itu kan masih bahasa Arab kan? Kawannya refleks yarhamukallah. Dibalasnya yahdikumullah. Membalaslah dia dalam sholat. Apakah sholatnya batal? Selagi dia masih berbahasa Arab dan apalagi mengandung doa, kan doa tuh yarhamukallah. Sebahagian ulama mengatakan kalau konteksnya seperti itu memang tidak sengaja juga, dia tidak merencanakan, tapi karena dah terbiasa ungkapan-ungkapan yang baik. Bahkan yang kita khawatirkan tuh terbiasa mencarut-carut. Pas di sholat terjadi sesuatu mencarut dia, habislah, sudah batal sholatnya. Nah, ini poin kedua. Yang ketiga, apa hal yang membatalkan sholat? Meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat. Yang kita bahas sebelumnya, rukun sholat yang 13 tuh, tinggal salah satu dari yang 13 itu, batal sholat. Atau tidak terpenuhi syarat. Apa syaratnya kemarin tuh, syarat sah sholat tuh? Masuk waktunya, ya, suci dari hadas besar kecil, tak terpenuhi ya sholatnya, sholat dia tak sah, sholatnya batal sholatnya. Jadi sebetulnya sederhananya ada ulama mengatakan ini, apa yang dimaksud dengan hal-hal yang membatalkan sholat? Kan judulnya hal-hal yang membatalkan sholat. Apa maksud dari hal-hal yang membatalkan sholat? Jawabannya ini, hal-hal yang membatalkan sholat adalah hal-hal yang tidak terpenuhi dari rukun dan syarat sholat. Orang yang tidak memenuhi rukun, salah satu dari rukun atau salah satu dari syarat sholat, baik syarat wajib maupun syarat sah. Kalau cuma sekedar itu, udah selesai kajiannya nih. Apa judulnya malam ini?
di Masjid Nurul Yakin, hal-hal yang membatalkan sholat. Apa maksudnya itu? Hal-hal yang tidak terpenuhi pada rukun sholat atau syarat sholat, baik syarat sah sholat maupun syarat wajib sholat. Kalau udah ngaji kan paham ya. Tapi kalau maksud syarat wajib itu apa pula katanya? Maksud syarat sah itu seperti apa pula? Makanya kalau kita sudah sampai pemahaman ini, kita pun dah tahu nih, tergambar lah paling tidak. Oh, ini berarti selagi tidak terpenuhi rukun, tak terpenuhi syarat, maka sholat yang dilakukan itu tidak sah. Bahkan salah satu rukun itu yang include di dalam ruku, i'tidal, sujud, itu yang disebut dengan tumakninah. Yang hadisnya panjang tapi ini cuplikannya. Waktu Nabi masuk ke masjid, datang seseorang, sholat dia, lalu kata Nabi, irji, setelah sholat, ulang sholatmu, engkau belum sholat. Diulangnya lagi 2 kali. Irji, ulang lagi, engkau belum sholat. Ulang sampai 3 kali. Ulangi lagi solatmu, engkau belum solat. Lalu apa kata sahabat ini? Ma uhsinu ghairahu. Aku tidak bisa solat lebih baik dari solat yang kulakukan ini. Fa'allimni, tolong ajari aku supaya solat ini tak perlu diulang lagi. Lalu kata Nabi, kalau engkau mau laksanakan solat, maka caranya adalah engkau begini-begini, berniat, bertakbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca ayat. Kemudian rukuklah engkau sampai rukukmu dalam keadaan tumakninah. Mengapa sahabat ini disuruh ulang sholatnya? Dia enggak tumakninah. Allahu Akbar, sami Allah, enggak sempat diam sejenak. Tumakninah itu kan tenang. Allahu Akbar, tumakninah. Seminim-minim tumakninah, kalau penjelasan para ulama, membaca tasbih sekali, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu seminim-minimnya. Ini sekali tasbih pun tak sampai subha sami Allah, Allah bersubha sami Allah, itu berarti dia enggak tumakninah. Nah, itu yang terjadi di masa Nabi, yang oleh Nabi, irji fasalli innaka lam tusalli fa innaka lam tusalli, engkau belum melaksanakan sholat. Jadi kalau orang meninggalkan tumakninah, meninggalkan rukun, itu berarti dia otomatis sudah batal sholatnya. Yang keempat, banyak melakukan gerakan. Ini problem nih. Gerakan ini banyak orang buat gerakan-gerakan baru nampaknya dalam sholat ini. Zaman sekarang aja, dulu orang sangat tertib sholatnya, itu tenang, Allahu Akbar, hati-hati betul. Kalaupun dia menggaru, dia memang betul-betul pelan-pelan upayakan. Sekarang orang garu, ini dah batal nih kalau ini disebut gerakan besar. Tapi kalau dia di mana titiknya, dia garu di situ sampai hilang, tak apa-apa, karena itu bukan gerakan besar. Ya, ada orang garunya terlalu semangat, dia itu bisa membatalkan. Itu gerakan yang disebut membatalkan sholat. Maka disebut uskunu fis shalah, berlaku tenanglah dalam sholat, tenang. Kadang-kadang juga hal-halnya nampaknya remeh, seperti orang bangun dari ruku. Tadi mana nampak ada orang sholat? Mohon maaf, ini praktek sedikit. Sami'a Allahu liman hamidah. Gerak. Ayun-ayun tangannya itu. Itu kalau udah 3 kali udah putus tuh dah. Udah tak disebut sholat lagi, itu udah gerakan besar tuh. Ada yang begitu, Pak Ibu? Kasih tahu nanti dia tuh. Suruh itu ulang lagi sholat itu, batal sholatnya itu. Ada pula yang takbir Allah. Wah, cuma ada, sudah takbir dah masuk dalam sholat itu. Bergoyang-goyang lah siku-sikunya ke belakang. Rupanya setelah dicek, rupanya guru senam dia. Terbawa-bawa dia rupanya. Jadi jangan sampai itu terjadi dalam masalah gerakan-gerakan sholat. Nah, berarti gerakan yang sedikit tadi
itu enggak membatalkan. Kalau sempat gerakan yang sedikit itu batal, berarti dia bergerak-gerak gini batal. Nah, jadi dia dianggap gerakan sedikit. Tapi gerakan fatal, gerakan-gerakan besar. Ada gerakan sekali justru dia membatalkan. Tidak nunggu 3 kali. Seperti melompat. Melompat dia. Atau pukulan keras. Entah siapa yang dipukulnya, pokoknya sekali pukul, itu batal. Pukulan keras. Tapi kalau pukulannya nyamuk tuh, dia dihitung 1. Kalau dia memukul seperti apa, mungkin menganiaya sesuatu umpamanya, itu bisa membatalkan. Sekali aja sudah dianggap membatalkan. Ini tentang melakukan gerakan sholat. Nah, yang membatalkan lagi itu jika gerakannya itu mutawaliyat, berturut-turut. Jadi kalau melangkah dia berturut-turut 3 kali, itu batal. Ini supaya tidak berturut-turut, dia berhenti sejenak, langkah lagi, langkah. Kalau imamnya umpamanya batal, yang depan itu melangkahnya juga harus hati-hati dia. Paling banyak 3 kali. Kalau langkah masuk 4 kali tidak maksud berturut-turut, maka membatalkan salat. Kemudian yang kelima, al-qahqatu, tertawa. Al-qahqatu tanqudus shalah wa la tanqudul wudu. Tertawa itu membatalkan salat, tapi tidak membatalkan wudu. Maksudnya kalau ada orang sedang berwudu tertawa, wudunya tidak batal. Cuma mengapa ketawa dalam wudu, itu masalahnya. Mengapa ketawa dalam wudu? Itu kan juga bahagian dari ibadah juga. Tapi dia jadi makruh. Itu. Ngobrol makruh. Tertawa dalam wudu makruh. Tapi dalam sholat ngobrol tertawa sama-sama membatalkan sholat. Jadi dia beda dia hukumnya dalam bab ini. Tapi kalau tersenyum tidak membatalkan sholat. Sholat senyum-senyum gitu. Kenapa senyum-senyum sholat? Ada yang diingatnya. Tapi sholat tak batal. Tapi bukan anjuran. Maksudnya batasan, kalau dianggap senyum itu bahagian dari permulaan tertawa, maka dia bukanlah bahagian dari tertawa. Belum disebut tertawa. Sehingga dia belum sampai ke tingkat membatalkan. Tapi kalau sudah terbahak-bahak dia berbunyi dia, itu udahlah tuh. Seperti yang kadang-kadang kita sedang sholat, anak-anak tertawa belakang tuh. Itu kalau dia orang dewasa itu batal sholatnya tuh. Cuma anak tuh tetap lanjut aja sholat nampaknya. Kenapa dia belum balik pula dia kadang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kelima. Nah, ada lagi rincian ini. Termasuk yang tadi mendehem. Gimana tuh? Apa tak boleh? Tertawa, tangisan, mengerang, erangan, tiupan. Jika terdengar suara tersebut lebih dari 2 huruf, maka sholatnya menjadi batal. Lebih dari 2 huruf. Itu penjelasan tuh. Kalau tidak sampai 2 huruf tidak batal. Hanya saja suara yang dimaksud ini sini adalah suara yang disengaja. Dia sengaja mendem. Tidak ada tujuannya. Kalau orang memang batuk kan dimaafkan. Kan tidak sengaja dia. Orang memang dia tidak ada masalah. Sengaja dia menangis. Itu problem. Sengaja dia mengerang macam orang kesakitan. Dia tidak ada sakit. Sengaja ini yang menyebabkannya. Suara-suara itu dilakukan tanpa uzur hingga membentuk kata yang terdiri dari 2 huruf atau lebih. Tapi kalau sebab menangis itu misalnya karena mendengar ayat-ayat yang dibaca imam tentang neraka, kan ada tuh imam bisa membawakan suasana itu. Saya udah berapa kali lah sholat di belakang imam yang dia bagus sekali dia membacakan ayat itu, apalagi sampai kepada ayat neraka, ayat azab itu, menangis kita dibuatnya terisak-isak. Nah, kalau itu tidak membatalkan, karena memang bukan kita
rencanakan, memang kita terbawa suasana, dan itu menunjukkan kelembutan hati kita. Jadi yang nangis yang mana? Nangis yang dia buat-buat, yang tak ada sebab menangis, atau nangis karena teringat film India. Itu bisa batal salat tuh. Jadi tengok dulu nangisnya. Nangisnya sebab apa? Kan banyak orang nangis bahagia, ada enggak orang nangis bahagia? Nah, jadi sekarang nangis karena apa? Dulu harus ditentukan sebab-sebabnya. Ini terkait tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kelima, sekarang yang keenam. Tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Ya maksudnya kalau zuhur habis itu asar. Ya kalau tak berurutan batal sholatnya. Saya belum sholat zuhur, masuk waktu asar. Sholat asar, sebetulnya kan orang yang, kalau kata Nabi kan gini, man nasiya an sholatin, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau terlupa, hendaklah dia sholat waktu dia ingat. Jadi kalau umpamanya begitu juga anjuran misalnya ketika kita jamak itu. Jadi kalau umpamanya jamak takdim itu harus sholat zuhur dulu. Jamak takdim kan zuhur dengan asar. Harus sholat zuhur dulu. Kalau dibuat sholat asar dulu, batal sholatnya. Berarti nggak berurutan. Kalau di waktu asar, tetap zuhur dulu. Iya, walaupun boleh asar dulu. Nah, di sini ini apanya poinnya kalau bedanya. Jadi yang dimaksud berurutan ini ya bab seperti di waktu jamak takdim itu harus dilaksanakan zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir yang utamanya zuhur dulu memang. Tapi boleh jika ada sebab. Contoh sebabnya gini, kita musafir, jam-jam seginilah kita sampai di suatu tempat, udah mau masuk isya. Kita belum sholat maghrib nih, cuma dah niat nanti mau saya laksanakan sholat maghrib ini di waktu isya. Sehingga kita di salah satu masjid di perjalanan itu, pas kita selesai wudhu, orang pun iqamah. Apakah kita sholat maghrib dulu? Sementara orang sholat isya. Kita mau ikut jamaah, maka tidak bisa kita sholat maghrib. Mau tak mau kita sholat isya. Tapi kalau kita pas sampai di situ orang udah selesai isya semuanya, kita berombongan juga 4, 5, 6 orang buat maghrib dulu. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat jamak dengan isya. Habis salam, iqamah lagi buat sholat isya. Mesti isya maghrib dulu kalau kita sesama musafir. Nah, kalau zuhur asar udah jelas bisa kita buat zuhur dulu. Walaupun imamnya asar, kita bisa buat zuhur dulu. Kalau kita musafir nih, zuhur kita tangguhkan, nantilah ya Allah saya mau sholat zuhurnya nanti digabung dengan waktu asar. Lalu kita sampailah di masjid, masuk waktu asar. Kita jadi makmum, kita bisa niat zuhur karena rokaatnya sama. Yang susah tuh kan kita mau buat 3, imam buat 4. Tak mungkin kita tahiyat akhir sendiri, imam masuk rokaat keempat. Nah, itu membedakan. Itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7, tidak menghadap kiblat. Jadi kalau kita awalnya menghadap kiblat nih, tiba-tiba ada sebab yang kita sengaja, entah kita agak badan kita memiring, itu bisa batal salat. Termasuk salam itu, Bapak Ibu. Salam itu bisa kita batal salat kita kalau kita belum sempurna. Umpamanya ada orang salam gini, Assalamualaikum. Padahal kan dia masih salat tuh. Assalamualaikum, badannya udah menghadap ke samping. Berarti dia tidak menghadap kiblat, batal salatnya itu. Maka dipastikan waktu salam itu jangan badannya yang digerakkan ke samping, tetapi leher, wajahnya aja, bahu ini tetap menghadap ke kiblat. Mengapa banyak orang sambil badannya dibawa? Karena sakit pinggangnya.
dibawanya ke kanan itu sambil membunyi-bunyikan pinggang. Nah, itu tak boleh itu. Batal salat 7. Sekarang yang ke-8, terbuka aurat. Terbuka aurat kecuali bila tertiup angin dan segera menutupinya. Nah, kalau umpamanya ada sebab angin, tutup cepat. Tapi udah tahu tertiup angin terbuka, dibiarkan, batal ya. Jadi itu sebab batal sholat. Yang ke-9, mengalami hadas kecil dan besar. Udah jelas nih. Ini paling maklum lah kita ini. Kalau udah buang angin itu pasti kita sudah batal sholat. Cuma ada caranya Bapak Ibu kalau mau keluar dari shop. Kadang ada orang buang angin dia bertahan di shop. Kenapa? Takut nanti kalau keluar dihalangi orang. Ada pula orang baru dapat hadis, kalau ada orang lewatmu engkau halangi kan, falyadfa'hu. Kalau ada orang lewat depanmu engkau halangi dia. Itu tak berlaku dalam sholat berjamaah. Jangan dilarang-larang pula orang yang buang angin tuh, tak bisa keluar dia nanti. Asal mau mana mau keluar, asal lewat dia. Kata kawan kan. Ya, saya kalau payah betul salami aja dia. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya. Aku ini udah buang angin. Itu jadi masalah juga itu. Jadi itu maksudnya kalau ada orang sholat sunat lewat kawannya di depan tempat sujud, itu dihalangi dia, enggak boleh dia. Atau dia sholat masbuk di situ. Ada kawannya lewat bisa. Tapi kalau sholat berjamaah udah ramai-ramai begitu, itu enggak perlu dilarangi, bahkan dihalangi, bahkan diberi kesempatan dia untuk keluar dari shaum karena dia sudah mengalami hadas. Yang ke-9, yang ke-10, tersentuh najis pada badan, pakaian atau tempat sholat. Sebelum sholat dah dipastikan, kan syarat sah sholat itu tadi, badan, pakaian, tempat sholat tidak ada najis, udah terpenuhi. Tapi sedang sholat kejatuhan atau dikencingi kucing, kita tak bisa lah menghindar, sedang sujud lah dikencinginya. Ini batal sholat kita umpamanya. Maka yang seperti ini harus diulang lagi sholatnya, dibersihkan dulu, mandi dulu dia kalau memang iya seperti itu. Nah, yang terakhir sebetulnya banyak nih. Yang terakhir berubah niat. Berubah niat itu bisa menyebabkan sholat batal. Dia seorang sholat, tiba-tiba aku tak usah sholat lah. Tak usah sholat lah aku, batal sholatnya itu. Jadi dia tidak bisa merubah niatnya. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, tabutulus shalah furuduha wa nafluha. Sholat menjadi batal, baik sholat wajib maupun sholat sunat, apabila berniat memutuskan sholat atau menggantungkannya pada sesuatu, meskipun pada sesuatu yang mustahil menurut adat. Umpamanya dia memikirkan sesuatu yang tidak lazim. Kalau Allah itu mati, kan mustahil tuh. Kalau Allah mati, dia itu ungkapan seperti itu, ya tidak sudah memutuskan. Atau aku tak butuh sholat, atau tak perlu bagiku sholat, atau apalah ungkapan yang menyebabkan sholat itu terputus niatnya, aku tak usah sholat. Apapun kalimat yang mengandung memutuskan sholat, maka kalau dia berubah niatnya tak lagi mau untuk sholat, atau dia dalam hatinya mau murtad, sedang sholat tuh, aku keluar aja lah dari Islam, batal sholatnya langsung. Mana tahu ada orang berubah pikiran, diajak ya untuk keluar dari Islam, waktu sebelum sholat itu belum terpengaruh. Sedang sholat pula dia memikirkan, bagus juga nih, apalagi ada deal-dealnya kan. Kalau engkau keluar dari Islam, ini ada apanya nih, kelebihannya. Terbayang di dalam sholat, bagus keluar aja lah dari Islam. Nah, saat dia berniat seperti itu, otomatis sholatnya menjadi batal. Itulah 11 perkara yang membatalkan sholat. Mungkin. Yang mana nih? Iya Pak, silakan. Ini dari masalah imam pengganti imam tadi. Ya. Dia tidak melaksanakan penggantian jalannya itu berhenti dulu langsung menggantikan. Nah itu bagaimana yang lain, makmum yang lain
nilai sholatnya daftar atau terus atau gimana? Iya. Jadi sebetulnya kan al-imamu junnah. Imam tuh penanggung jawab. Makanya orang yang di belakang imam tuh harus orang yang paham. Iya kan? Harus orang yang paham, jangan sampai dia tidak memenuhi ketentuan untuk istikhlaf. Istikhlaf itu penggantian imam. Termasuk bacaannya, hafalannya, termasuk hal-hal yang batal atau tidaknya dia tahu. Tapi biasanya kalau udah sampai begini, takut orang belakang imam tuh jadi habis ini malah aku belakang imam ini berat tanggung jawabnya. Tapi paling tidak yang fikih-fikih dasar tuh harus tahu. Maka tanggung jawablah sebanyak ini jemaahnya umpamanya kan. Maka itu tanggung jawab imam. Oleh karena itu jangan sampai tidak diketahui bahwa ini menyebabkan sholat batal. Mesti kalau sudah tahu jelas begitu, bagus sholat dari awal lagi itu. Diulang lagi dari awal daripada nanti itu batal jadinya. Lalu dia bertanggung jawab untuk sekian banyak orang. Itu Pak ya. Itu tentang masalah menggantikan tadi. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP kalau berbunyi diambil dimatikan. Boleh. Geraknya jangan banyak-banyak betul. Gerak ambil sekali, langsung. Jangan sempat bentar WA dulu. Bentar saya sudah itu gerak banyak. Kalau diambil dimatikan. Ambil sekali, ambil 2 kali, matikan. Gerak sedikit, tak terhitung 3. Gerak sedikit. Jadi kalau pakai tas sudah payah. Yang gini Bu, dia kan gini. Dia kalau sampai menyebabkan terganggu orang banyak, ya itu kan bisa fatal tuh. Apalagi sempat ada di dalam tuh lagu Jatuh Bangun Aku tuh. Itu jatuh bangun. Pikiran orang tak kemana, lagu dangdut, lagu apa. Jadi itu merusak semua yang sedang sholat itu. Maka solusinya gini Bu. Ibu tanya dalilnya kan, boleh atau tidak gitu. Dulu kan gini, sesuatu yang mengganggu kita dalam sholat itu pengecualian. Apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam di dalam sholat. Apa yang 2 yang hitam itu? Al-hayyah, al-aqrab, kalajengking dan ular. Jadi kalau fis shalah di dalam sholat, kira-kira kalau membunuh kalajengking itu berapa kali gerakan agaknya tuh? Iya kan? Bisa lanjutkan sholat lagi. Kenapa? Dia membahayakan. Jadi semua yang hitam-hitam, kebetulan HP-nya hitam. Inilah masa saya membunuh HP ini. Inilah masa saya membunuh HP ini. Jadi maksudnya memang ada pengecualian-pengecualian sesuatu yang mengganggu kita. Berarti kan tidak hanya kalajengking dan ular. Semua hal-hal yang mengganggu. Kalau ada lewat lipan, apa lipan? Iya kan mirip juga itu, membahayakan tuh. Kan tidak mesti itu. Kalajengking, ular, sejenis binatang yang membahayakan. Boleh dibunuh dia, kemudian kita lanjutkan sholat kita. Gitu dalam hadis Nabi itu. Ya, gitu Bu ya. Ya. Kalau anak yang belum balik itu dia sholatnya udah betul. Nah, itu statusnya atau imbalannya apa ada itu? Atau memang habis saja? Kan tidak memenuhi syaratnya itu. Terima kasih. Iya.
Anak-anak yang sudah dididik sholat walaupun dia belum balik, maka pahalanya kepada orang tuanya. Pahala untuk orang tua. Kenapa? Orang tua disuruh menyuruh anaknya sholat. Kata Nabi, muru auladakum bis sholah, suruhlah anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, saat umurnya 7 tahun. Diperintahkan oleh orang tua itu sholat, anak itu ada apa pahala anaknya, orang tuanya. Sementara anaknya, ya anaknya bagus, jadi terdidik dia. Jadi tidak pahalanya ke orang tua karena perintah. Betul. Kan itu kata orang tua kita dulu kan Pak ya. Ayo itu pahala untuk orang tua nih katanya. Itu karena diperintahkan seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah dulu nampaknya kajian kita. Agak padat memang kajian kita hari ini karena 11 poin kan. Tapi insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pendalamannya di lain kesempatan. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk mengaji dan bisa menambah wawasan kita, dan tetap semangat untuk menggali ilmu, mengikuti kajian-kajian keislaman. Semakin kita kaji, semakin jelas kita dalil-dalilnya, maka kita pun semakin yakin yang kita lakukan ini ada dasar-dasarnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Begitu kata Allah Al-Qur'an. Melakukan sesuatu ada dasar-dasarnya yang bisa kita ketahui, tentu dengan ikut pengajian seperti ini. Barakallahu fikum jami'ah. Mudah-mudahan berkah semuanya ini. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.